Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat semuanya ya. Hari ini tanggal 12 Juni ya teman-teman nih. 12 Juni. Wah, semua rakyat Indonesia bahagia pencinta bola hari ini. Orang tua, anak muda ya, ibu-ibu, para wanita-wanita juga banyak yang nonton. Semuanya bahagia baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Saya bicara tentang what next ya. Jadi gimana nih timnas Indonesia setelah lolos round 3 yang merupakan sejarah lagi tercipta hari ini. Jadi dua hari ini sejarahnya teman-teman ya, masuk Piala Asia langsung dan masuk round 3 Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia ini teman-teman. Nah, Indonesia akan ketemu tim-tim kuat di Asia. Nggak tahu nih nanti undiannya akan ketemu siapa. Yang pasti siapapun harus kita lawan dan kalau bisa kita kalahkan. Memang nggak gampang ya teman-teman, tapi Sintayong udah tahu. Sintayong udah tahu peta kekuatan di Asia itu seperti apa. Ya, jadi ada Jepang, ada Korea, ada Iran, ada Uzbek, ada Irak, banyak ya teman-teman, ada belasan negara. Nah, Erick Thohir saat diwawancara itu sesuai dengan apa yang saya hitung-hitung ya teman-teman. Di timnas Indonesia ada waktu ini bulan apa, Juni, Juli, Agustus ya, September, 2 bulan ya. Ada 2 bulan sampai 3 bulan nih. Jadi nanti mau dihitung teman-teman sama PSSI ya, beserta pelatihnya. Kira-kira nanti dapat musuh siapa dan Indonesia bolong-bolongnya di mana? Ini timnas Indonesia ini bolongnya di mana nih? Ya. Kenapa kok Indonesia harus ditambal? Kenapa nggak harus ditambal? Kenapa harus ditambal? Ini nanti akan ada hitung-hitungannya sendiri oleh tim pelatih dan PSSI untuk menuju Piala Dunia. Jadi satu langkah lagi nih teman-teman Indonesia lolos Piala Dunia. Sintayong juga mengatakan begitu. Memang nggak mudah di round 3 ini buat timnas Indonesia karena timnas Indonesia itu secara ranking paling lemah. Ya, secara ranking paling lemah. Tapi Sintayong akan berusaha keras untuk membuat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nggak gampang loh teman-teman lolos Piala Dunia itu. Ya, pemainnya harus benar-benar merata. Nggak asal-asalan, harus benar-benar merata. Kita lihat tim-tim yang lolos Piala Dunia, itu kan kelasnya sudah kelas-kelas dunia semua, kan seleksinya semua pemainnya tuh. Kita lihat aja Korea dan Jepang, kan semua pemainnya hebat-hebat. Karena dia biasa lolos ke Piala Dunia. Iran tuh. Dan Indonesia kali ini ya mungkin ya ini tinggal nunggu Thailand aja nih teman-teman, nasib Thailand seperti apa. Kalau Vietnam udah jelas nggak lolos, ya Vietnam udah jelas nggak lolos. Kali ini kalau Thailand nggak lolos, hanya satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke round 3. Saya menarik nih ya kalau kita bicarain what next ya. Jadi nanti kita lihat Sintayong akan ngincer siapa lagi nih pemain. Akan ngincer siapa lagi nih pemain yang kira-kira bisa memperkuat timnas Indonesia di round 3 ini. Kalau analisa saya ya, Martin Paes ini akan digeber ya, supaya cepat selesai urusan di CAS ya. Mudah-mudahan selesai. Indonesia itu kelemahannya hanya di kiper ya teman-teman. Yang belakang sekarang. Backnya sudah bagus lah menurut saya. Rizky Ridho itu permainannya sempurna lah sama Jazz itu. Benar-benar menurut saya sempurna lah ya untuk sampai hari ini ya. Nah, tinggal kiper nih Indonesia. Mudah-mudahan ada Martin Paes nih. Kalau ada Martin Paes, Indonesia akan semakin kuat teman-teman. Jadi kita nggak was-was tendangan jarak jauh,
tendangan yang pojok atas gitu ya. Karena memang fisiknya tinggi ya. Ini butuh kiper yang berkelas ya, berkelas dunia. Ya, mudah-mudahan ya Martin Paes ini selesailah ya, biar Indonesia tambah kuat. Yang pertama. Yang kedua, lini serang ya teman-teman. Lini serang itu butuh penyerang-penyerang yang sifatnya haus gol. Setiap momen kalau bisa dikonversi menjadi gol ya. Ya, mayoritas menjadi gol gitu. Nah, ini yang jadi PR karena timnas Indonesia itu sama setiap pertandingan selalu ada kesempatan atau peluang-peluang gol. Cuma definisinya itu yang jarang 80% gitu kayak jadi gol gitu udah bagus ya. Masih ada beberapa yang harus ditembel karena patokannya kita Irak aja lah ya. Kalau kita udah bisa ngalahin Irak ya kita udah kuat gitu. Jadi kita sama Irak udah 3 kali pertemuan kita kalah terus teman-teman. Ini yang menjadi PR. Walaupun kemarin agak blunder kalahnya ya di GBK, tapi tetap aja kalah. Nah, itu banyak kelemahan kemarin kita tahu banyak kelemahan saat melawan Irak ya. Hari ini ada momen 2 bulanan ya kurang lebih sampai 3 bulan untuk memperbaiki tim ini supaya kuat dan bisa mengalahkan lawannya di round 3. Ini benar-benar nggak gampang di round 3 ya. Kita macam-macam Asia semua itu di round 3. Nah pasti kalau kita bisa ngalahin Jepang, Korea, wah itu luar biasa itu. Gimana coba U23 Korea dikalahkan Indonesia sehingga dia nggak bisa ke Olimpiade. Apakah nanti ini senior ini kita bisa ngalahin negara-negara langganan Piala Dunia? Ini akan jadi sejarah lagi teman-teman. Bicara sejarah seneng ya. Indonesia banyak menciptakan sejarah tahun ini di tangan Sintayong. Piala Asia U23 aja sejarah, masuk Asia, Piala Asia sejarah, iya kan? Terus ini udah ngunci tiket Piala Asia 2027, sejarah lagi. Terus masuk round 3, ya, Piala Dunia, itu juga sejarah lagi. Kita yang banyak ciptakan sejarah teman-teman, dan PSSI ya. Nah, ini akan dicatat di dalam buku sejarah sepak bola Indonesia. Oke, kita bisanya cuma nunggu dan mencermati apa-apa saja yang akan dilakukan oleh PSSI dan Sintayong ke depan. Karena tahun ini banyak sekali pertandingan timnas teman-teman ya. Di Piala AFF aja ini segera langsung ini bergulir nih U17 ya, U19 senior ya. Ini bergulir nih teman-teman. Banyak sekali pertandingan nih. Tahun ini ada 10 pertandingan yang senior nih. Menjelang yang Piala Dunia aja. Belum yang U17, U16, ya U19, U20 ini banyak pertandingan timnas Indonesia. Ya mudah-mudahan lah ya Indonesia semakin baik dan pelatihnya juga semakin baik. Sampai jumpa.